Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Makassar, saatnya perempuan bicara. Nah, di studio Kabar Makassar kita kali ini, kita telah menghadirkan seorang aktivis perempuan, yaitu Kak Emma Husain. Ya. Apa kabar Kak Emma? Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah. baik. Terima kasih Kak karena telah menyempatkan hadir di Ya. studio Kabar Makassar kali ini. Nah, Kak Emma, mungkin kali ini kita akan sedikit berbincang tentang aktivis perempuan dan kenapa Kak Emma bisa terjun ke dunia aktivis, dan kita akan sedikit berdiskusi tentang peran-peran perempuan di dalam bidang politik ataupun seni dan lain-lain. Ya. Oke Kak. Nah, untuk memulai diskusi kali ini mungkin Kak Emma bisa cerita sebenarnya sejak kapan dan kenapa Kak Emma tertarik untuk terjun ke dunia aktivis ini? Iya. Kalau ini sebetulnya ditanya agak sulit saya Oke, Kak. responnya, tapi yang pasti bahwa sejak saya selesai kuliah di Fakultas Hukum Unhas tahun 93, saya kemudian berkiprah di sebuah lembaga organisasi masyarakat sipil namanya LBH ya, LBH Makassar. LBH Makassar. Memang sejak saya kuliah, setelah saya kuliah saya tidak pernah menggunakan ijazah saya untuk mendaftar apakah itu pegawai negeri, ASN atau hal-hal lain. Iya. Jadi saya langsung bergabung di LBH waktu itu. Nah, bayangan saya sebetulnya di LBH itu adalah orang-orang pengacara. Iya, betul. betul. Lawyer kan gitu. Nah, tapi setelah saya bergabung di LBH, ternyata di LBH itu banyak hal yang bisa kita dapat. Jadi sesuai dengan instingnya kita mau berkiprah di mana. Nah, kebetulan waktu itu saya lebih memilih jalur pendampingan hukum non-lit. Jadi non-litigasi. Jadi saya tidak berkiprah untuk hadir di persidangan di pengadilan, tapi saya lebih banyak melakukan pemberdayaan hukum di masyarakat pada saat itu ya, tahun 90-an. Pada saat itu saya lebih banyak mendampingi teman-teman buruh, khususnya buruh perempuan. Jadi saya lebih banyak sebetulnya bergerak untuk isu-isu persoalan-persoalan sosial yang dihadapi para masyarakat terpinggirkan istilahnya waktu itu ya, entah itu buruh, petani, nelayan dan kelompok-kelompok miskin yang lainnya. Jadi sejak itu saya akhirnya menghabiskan waktu untuk di lapangan. Jadi yang tadinya saya bertitel sarjana hukum dan harapan orang tua adalah saya harus jadi pengacara ya, tampil persidangan, itu akhirnya kemudian lambat laun terkikis. Saya juga sudah menemukan dunia saya pada saat saya bersama-sama dengan teman-teman buruh, kemudian ikut aksi, memimpin aksi mereka untuk menuntut hak-hak mereka. Saya merasa bahwa ada sesuatu yang menjadi penyemangat saya bahwa kalau bukan kita yang bersama dengan mereka akan kesulitan untuk menemukan siapa yang bisa membantu. Dimulai dari situ sebetulnya tahun 93 September kalau saya tahun 93 Kak Emma lebih memilih untuk menjadi mendampingi pilihan. Nah, padahal saat itu terbuka ruang saya untuk menjadi lawyer, beracara. Sebenarnya saya jadi lawyer, sudah mengantongi kartu lawyer, tapi saya tidak menggunakan. Terbuka ruang, misalnya saya mungkin waktu itu harapannya karena bapak saya adalah polisi, dia berharap saya bisa meneruskan jadi polisi wanita waktu itu, Poluan, suruh mendaftar. Tapi ternyata rezeki dan takdir saya membawa saya bahwa saya juga mengerjakan kerja-kerja sosial, tetapi di bidang yang berbeda. Jadi saya tidak lagi di jalur polisi, tapi saya di jalur pengabdian yang lain, kira-kira. Tapi dengan tujuan yang sama. Ya, saya pastilah, karena kalau misalnya kita melihat bahwa dulu cita-cita saya disuruh jadi polisi karena ingin membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, keadilan. Tapi di kerja-kerja saya juga saya merasa bahwa ini juga mendorong atau membantu kelompok-kelompok masyarakat untuk mendapatkan keadilan meskipun tidak melalui ranah sebagai aparat penegak hukum atau peradilan waktu itu. Jadi ya saya enjoy dengan kerja-kerja itu. Saya merasa
senang dengan kerja-kerja itu, dan sampai sekarang saya bisa seperti ini, dan saya bangga mengatakan bahwa sebagai seorang aktivis perempuan kita bisa tonji gitu. Kita Bisa juga hidup itu istilahnya ya, tuh, bisa lah. Bisa karena ji- ya betul, karena kalau kita terjun ke dunia aktivis rentan dengan kayak bisa joko hidup kah kalau Iya, dengan aktivis saya itu. pikir itu yang menjadi kekhawatiran keluarga Ya, pada betul. saat saya misalnya mereka melihat aktivitas saya, mereka kadang mengatakan bahwa bisa jika dia nanti kalau misalnya ke depan menghidupi dirinya atau menghidupi keluarga. Tapi saya selalu yakin bahwa niat yang tulus, niat yang ya tuluslah, mungkin yang ikhlaslah bersama dengan teman-teman buruh, hidup di perkampungan buruh, karena saya ingat sekali saya harus hidup di tempat mereka, mengorganisir dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dan kemudian saya melebarkan sayap, mendampingi teman-teman misalnya supir taksi waktu itu, atau teman-teman rekan-rekan driver yang ke daerah umum, katakan waktu itu adalah PT-PT. Saya merasa bahwa saya sangat senang, jadi kehidupan yang tadi dari perusahaan ke perusahaan saya kembangkan, kemudian saya keluar berkiprah di tempat lain, menemukan orang yang begitu banyak karakter. Menurut saya itu adalah kekayaan yang luar biasa, dan sampai sekarang saya merasa saya seperti ini karena saya pernah berteman sama-sama dengan orang-orang yang punya karakter, bukan karakter yang asalkan bapak senang atau apa. Jadi karakternya memang karakter itulah yang membuat saya seperti ini. Oke Kak, terus kan tadi Kakak sudah banyak mengatakan bahwa sering melakukan pendampingan kepada kelompok rentan. Kira-kira pernah tidak Kak mengalami diskriminasi? Kan pasti ada beberapa kali intervensi dari pihak lawan misal, itu bagaimana Kak? Ya, kalau misalnya mengalami kekerasan, iya pasti. Kalau misalnya saya waktu itu di era-era tahun 90-an 2000-an kan bekerja untuk organisasi buruh itu kan masih dihitung jari. Waktu itu ya masih satu organisasi serikat pekerja. Waktu itu SPSI ya waktu itu, dan kita belum boleh lah teman-teman buruh membuat organisasi berbeda. Nah, kalau ditanya apakah mengalami kekerasan, ya pastilah. Intimidasi, ya pastilah. Diteror, ya pastilah. Tapi itu bagi saya hal itu tidak mempengaruhi saya untuk berhenti dari dunia. Bahkan dengan adanya seperti itu makin memicu saya bahwa ada kenapa kita harus disuruh berhenti. Waktu itu ya bayangan saya kalau misalnya aparat penegak hukumnya sangat menekan, saya biasa membangun dialog. Karena saya juga adalah anak polisi, saya membangun dialog bahwa sebetulnya target tujuan kami ini tidak membahayakan negara dalam tanda kutip ya, tidak membahayakan masyarakat, tapi kami ini sebetulnya ingin membangun komunikasi. Kalau itu buruh dengan perusahaan, ya tentu buruh dengan pengusaha, ataukah misalnya buruh dengan majikan, atau misalnya seperti itu. Hanya itu. Jadi jadikanlah momen ini, bukalah ruang-ruang untuk kami berdialog misalnya. Jadi waktu itu ada juga yang aparat yang cukup melakukan penekanan, tapi banyak juga sebetulnya yang paham bahwa yang kami perjuangkan sebetulnya bukan untuk hal-hal yang buruk, tapi adalah hal-hal yang membuat masyarakat dalam tanda kutip mencari ranah keadilannya di mana gitu. Mendapatkan hak-haknya. Oke Kak, terus kita kan mungkin sedikit beralih ke peran-peran perempuan. Untuk kedepannya kan kita sudah bersiap-siap untuk memasuki pilkada serentak nanti. Nah, Kak, menurut Kakak gimana sih peran perempuan dalam dunia politik sekarang ini? Kalau maksudnya salah satu sebetulnya yang membuat saya kenapa masih terus berjuang di dunia ini, di dunia keaktivisan ini, itu karena ada semacam target tujuan kami bahwa
pada saat kita berbicara tentang gerakan, termasuk gerakan perempuan, maka ada hal yang ingin kita capai. Bagaimana keadilan dan kesetaraan antara laki dan perempuan itu bisa terwujud. Memang kalau kita menyebutkan saja itu seolah-olah gampang sekali. Tapi pada saat kita lihat implementasinya di lapangan, kita butuh waktu, kita butuh tenaga, mungkin kita butuh biaya, butuh segala-galanya untuk meraih itu. Nah, berkaitan dengan berkaitan dengan tahapan momentum pilkada serentak di November nanti, saya ingin kembali sedikit melihat hasil pemilihan legislatif kemarin. Kalau dilihat dari angkanya di provinsi itu sepertinya kita mengalami penurunan dari jumlah perempuan yang duduk di legislatif. Dengan terjadinya penurunan seperti ini, menurut saya ini bukan hal yang berita yang baik. Itu adalah berita yang cukup buruk. Tapi melihat kondisi peta perpolitikan saat ini khususnya di Sulawesi Selatan memang sangat gencar sekali dialog, diskusi dan segala macam, tapi saya masih melihat sangat minim sekali menyentuh persoalan-persoalan yang urusan-urusan yang langsung berurusan dengan perempuan dan anak, termasuk penyandang disabilitas masih. Sering sekali banyak orang yang mencoba mendiskusikan dengan saya dan selalu mengatakan begini, tidak capek kok itu, selalu berjuang, harus perempuan. Padahal kan laki-laki bisa juga, kenapa tidak? Nah, ternyata dalam cara kita mencoba untuk mengevaluasi proses-proses politik yang sudah terjadi, baik itu di legislatif maupun di gubernur maupun pilkada kabupaten kota, ternyata memang ada sesuatu yang harus dipertajam. Berbicara tentang isu perempuan, anak dan difabel, sepertinya kalau misalnya isu itu dibicarakan dengan orang yang sudah punya langsung care terhadap itu sepertinya agak lebih gampang. Pada saat kita berbicara tentang kesehatan reproduksi, maka kemudian harapan kita adalah perempuan-perempuan yang sudah terjun ke dunia politik, apakah termasuk mereka yang sudah terpilih menjadi anggota legislatif, baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, itu sudah bisa langsung bisa merespon, termasuk misalnya nanti untuk gubernur dan kota kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi saya mau lebih konsen misalnya membicarakan konteks kota, karena kita ada di Kota Makassar. Kalau kita melihat sepanjang jalan ada baliho-baliho yang muncul, itu kan terlihat bahwa banyak sekali yang ternyata berminat untuk menjadi kandidat. Banyak sekali. Banyak, karena kita lihat balihonya, sudah muncul. Hari ini kita lewat lain lagi, hari ini kita lewat lain lagi. Tentu harapannya saya sebagai salah seorang pekerja sosial di bidang aktivis perempuan, itu tentu berharap bahwa mereka-mereka yang terpajang balihonya membawa harapan yang positif buat kami, buat teman-teman, khususnya kasus-kasus yang selama ini banyak bersentuhan dengan perempuan, termasuk misalnya anak, stunting, perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan masa pacaran, dan beberapa banyak persoalan-persoalan yang dialami perempuan. Tentu kami berharap pada mereka. Tetapi kalau misalnya ini disampaikan saya sebagai perempuan, tentu saya berharap bahwa adanya perempuan yang akan maju. Kita berharap bahwa kalau berharap dia terpilih untuk memastikan bahwa berbicara partisipasi perempuan dalam pilkada kan ada dua tuh, berpartisipasi sebagai pemilih dan juga berpartisipasi sebagai calon yang dipilih, kan seperti itu. Kita sebenarnya berharapnya ada dua itu. Nah, kalau kita berbicara tentang partisipasi pemilih, ya mari semua ikut menjadi bagian dari proses ini. Tapi partisipasinya jangan partisipasi semu, karena ada sesuatu dia datang. Tapi kemudian dia harus tahu kandidat-kandidat yang mana. Nah, begitu juga buka ruang, tapi tentu tidak segampang, karena kalau mau menjadi calon banyak hal yang harus dipersiapkan, berhubungan dengan partai. Berhubungan dengan partai kan pasti ada biaya, ada, kalau bahasanya anak-anak begini, ada mahar yang tidak murah.
dan itu pasti. Nah, tentu kita berharap bahwa nanti ke depannya ruang-ruang itu bisa diisi oleh perempuan. Ya betul Kak. Saya juga sering heran kalau misal kita mulai membangun diskusi atau narasi tentang bahwa perempuan dan laki-laki itu harus mendapat hak yang sama. Saya heran kayak kenapa kok bicara terus soal ini? Apa sih yang sebenarnya kau capai? Apa yang ingin kau capai? Terus saya jawab yang kayak wacana ini memang sudah lama tapi sampai sekarang yang terjadi masih sama seperti dulu. Makanya perempuan-perempuan, aktivis perempuan masih terus bermunculan. Nah, kalau misal Kak Emma mungkin sudah tercapai apa yang Kak Emma inginkan selama ini, mungkin bisa saja Kak Emma sudah tidak mungkin di rumah misalnya duduk-duduk, ndak hadir di studio Kabar Makassar untuk menyampaikan kegelisahannya ya kan, tapi wacana ini memang ada dari dulu, tapi apa yang terjadi di lapangannya di kota itu masih jauh dari apa yang kita inginkan. Iya, saya ingat kemarin salah satu teman tiba-tiba bilang begini sama saya pas kita lagi duduk-duduk. Kenapakah itu harus ada afirmasi? Kenapakah harus ada tindakan khusus sementara buat perempuan? Saya pun juga jawabnya sambil bercanda karena saya khawatir dia candai saya. Jadi saya juga kemudian bilang bahwa sesungguhnya kenapa kebijakan afirmasi itu muncul itu sebetulnya lebih pada bagaimana pemerintah dalam hal ini mau mensejajarkan dalam tanda kutip ya antara perempuan dan artinya begini, perempuan banyak mengalami ketertinggalan. Iya betul. Secara semua ya tertinggal banyak. Nah dari tahun ke tahun memang terlihat bahwa ruang-ruang itu makin terbuka. Dulu orang kalau berbicara tentang perempuan mau menjadi bupati atau wali kota langsung bilang jangan mekot. Tapi sekarang sudah terbuka lebar, bahkan dukungan-dukungan terhadap calon-calon perempuan itu makin mengalir. Ya mudah-mudahan dukungan itu tidak hanya dukungan tapi kemudian juga berimplikasi terhadap tingkat keterpilihannya. Nah kembali pada hal itu, saya selalu bilang begini, saya sudah cukup ya, saya sudah punya keluarga, punya anak, tetapi saya tidak bisa membohongi hati saya pada saat misalnya kita sudah cukup, tapi kemudian tiba-tiba ada telepon masuk, Kak, ada terjadi kekerasan, ada orang yang dipukul sama suaminya, ada yang itu kan naluri kita langsung tiba-tiba. Saya juga kadang-kala bilang sampai kapan pekerjaan ini akan selesai. Nah kadang teman bilang tidak akan selesai selama dunia ini masih berputar. Karena persoalan yang dialami orang entah itu laki, perempuan, anak itu kan terseiring perjalanannya itu akan berubah. Satu contoh misalnya, dulu kalau orang berbicara tentang TPPO, tindak pidana perdagangan orang itu menganggap TPPO itu kita lihat di pelabuhan, banyak orang kumpul-kumpul, itu kecenderungannya kemungkinan ini orang akan. Tapi sekarang TPPO-nya canggih, tidak dikumpulkan, TPP-nya dikumpul lagi. Mereka melalui WA berangkatnya, menemui siapa dan siapa. Jadi tidak ada lagi orang yang melihat. Nah, kecanggihan ini karena IT juga itu berpengaruh terhadap kerja-kerja sosial, kesiapan para perempuan, kesiapan para anak untuk menerima. Nah, ternyata bertambah lagi. Yang tadinya pekerjaan kita hanya memantaunya secara langsung, sekarang kita harus lagi bagaimana masyarakat ini bisa menggunakan IT dengan bijak sehingga tidak terjadi hal-hal misalnya booking online yang banyak terjadi yang kemudian merambah pada anak-anak kita SMP, bahkan mungkin SD, SMP, SMA yang tidak sadar bahwa itu persoalan. Nah, pertanyaannya kemudian berakhir ini kerja-kerja. Ini kan seperti itu pertanyaannya. Jadi saya melihat bahwa mungkin kita tidak akan selesai dengan kerja-kerja ini, kita akan terus, tapi mungkin nanti metode yang akan kita gunakan mungkin akan berbeda seiring dengan kecanggihan mungkin IT yang sekarang gitu. Nah, oke Kak. Terus kan kita sudah bicara tentang partisipasi perempuan di Kota Makassar. Tapi bagaimana Kak Emma melihat peran-peran perempuan di dalam tingkat kabupaten di daerah-daerah pelosok yang mungkin tantangannya lebih besar daripada di kota? Kalau saya setuju, kalau berbicara tentang tantangan pasti karena
contohnya kan ini Makassar menjadi wilayah yang sangat strategis untuk semua ya. Ya. Dan tentu karena dia adalah termasuk juga ibu kota provinsi, ya tentu di sini banyak kita butuh lawyer, di sini ada. Kita butuh psikolog, di sini ada. Kita butuh psikiater, di sini. Jadi ada. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang di daerah? Misal, ya. Nah, itu adalah salah satu keluhan juga dalam berdiskusi dengan teman-teman bahwa sarana prasarana di daerah itu juga mengalami tidak seperti ya yang kita bayangkan. Maksudnya kita hidup di kota, bahkan kalau di daerah itu berbicara tentang kapasitas perempuan untuk menjadi pemimpin itu masih banyak yang menantang bahwa gak usah di rumah saja. Nah, kan, itu dia. Nah, tentu hal ini tidak mudah kita untuk misalnya tidak bisa salah begitu, enggak. Karena kalau itu kita mendobrak seperti itu dengan cara yang seperti harus langsung fight begitu, itu juga akan berpengaruh. Jadi ya bahasanya begini, jangan bosan-bosan untuk mensosialisasikan, jangan bosan-bosan untuk mengedukasi. Kalau kehidupan di daerah kabupaten kota pasti masih mengalami banyak tantangan, terus kekurangan, termasuk mungkin teman-teman aktivis di daerah kan tidak sebanyak di Makassar. Terus kemudian di daerah kan mungkin aktivis perempuannya juga terbatas. Ya, bahkan beberapa ada yang dari Makassar langsung ke harus daerah. Diperbantukan atau harus ke daerah kalau penanganan kasus. Nah, tentu kita berharap bahwa kalau kita berbicara tentang persoalan perempuan, memang tidak hanya perempuannya saja yang membicarakan. Laki-laki juga menjadi bagian dari mitra kita untuk mengkampanyekan atau mendiskusikan tentang pentingnya bagaimana peran perempuan, pentingnya keadilan bagi perempuan. Tidak hanya karena kalau perempuan saja selalu dianggap karena memang perempuan, memang tahu perempuan jadi dia memang yang itu yang harus kita hilangkan. Nah, Kak, mungkin pertanyaan penutup nih, karena kita sudah sedikit mengobrol, nanti kita akan mengupayakan diskusi yang lebih panjang lagi. Karena kalau berbicara tentang perempuan memang wacananya sudah lama, apa yang kita bicarakan memang sudah lama, tapi implementasinya sampai sekarang belum mencapai apa yang kita inginkan. Membicarakan perempuan seumur dunia kali ya. Iya, betul. Masih di zamannya Nabi Muhammad juga sudah diperbincangkan tentang perempuan. Ya, seperti itu. Nah, iya, tidak ada habis-habisnya waktu kalau kita membicarakan tentang isu perempuan, peradaban itu bergulir terus seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan penutup, Kak, bagaimana sih caranya agar perempuan bisa menyadari potensi apa yang ada di dirinya dan tidak merasa bahwa perempuan itu tidak lebih baik dari laki-laki? Nah, itu memang tidak bisa dibaca letterlight ya. Iya, betul. Cara meningkatkan potensi diri enggak. Kita memang harus terjun. Misalnya saya kasih contoh. Saya waktu di LBH ada beberapa perempuan dan laki-laki. Tapi waktu saya tidak pernah bilang saya tidak tahu. Kalau ada yang disampaikan sama pimpinan direktur waktu itu, kok bisa begini? Bisa. Meskipun saya tidak tahu. Nanti saya sampai di rumah saya cari buku. Minta waktu, Pak. Jadi memang ruang-ruang itu memang awalnya memang harus direbut, tapi kan berbalik bahwa kalau kita mau terus-terus merebut sementara negara tidak membuka ruangnya, itu kita kan juga harus, sama. Jadi betul. Akhirnya kemudian dua hal ini harus dipertemukan. Perempuan harus mengasah diri, ya tentu kita harus belajar, tentu kita harus membuka buku. Dan tentu kita harus rugi dalam tanda kutip ya, beli buku, buka internet, buka apa, itu kan namanya membiayai diri kita untuk itu. Nah, di samping itu negara juga harus muncul, buka ruang-ruang. Jadi dua hal ini menurut saya kalau kita berbicara tentang ini adalah ruang terbuka. Nah, bagaimana negara hadir untuk melindungi, untuk memenuhi dan untuk menghormati, dan bagaimana masyarakat bisa mengisi ruang-ruang itu. Jadi pada saat bagaimana negara memberi perlindungan, ya perempuan harus mengisi forum-forum, mengisi dia. Intinya sebetulnya ya tidak bisa kita memang hanya duduk kemudian kita merasa bahwa kita sudah bisa. Kita memang harus belajar, ya ikutlah pelatihan-pelatihan apa semua.
banyak membaca dan segala macam. Nah, saya pun merasa diri saya masih sangat kurang dengan kondisi seperti ini. Saya harus banyak belajar, saya harus banyak melihat orang, saya harus banyak ya mengekspresikan apa yang menjadi ilmu saya harus daur terus ini, karena kalau tidak ya mungkin kita akan ketinggalan gitu. Oke, Kak Emma, mungkin yang ingin saya highlight bahwa di samping keberanian perempuan untuk terus mengasah dirinya, keterlibatan negara juga perlu diminta Iya, kembali lagi, pasti. karena dengan adanya negara turut untuk membantu mendukung perempuan, pasti perempuan juga yang misal aktivis perempuan yang pulang malam, dia untuk ketakutan pulang sudah tidak ada Iya, karena negara iya, hadir dan di tanggung situ. jawab negara Iya, untuk pos itu. polisi yang 24 jam ada, Iya. bukan yang terbengkalai. Betul. Karena itu saling mendukung Iya, perempuan, tidak itu. betul. Itulah tadi saya bilang, melindungi, memenuhi dan menghormati. Oke, betul. Baik, terima kasih banyak Kak Emma. Iya, makasih. Nah, sama-sama. teman-teman Kabar Makassar, itu tadi dia perbincangan kita bersama Kak Emma Husain, aktivis perempuan. Teman-teman jangan lupa untuk like dan share podcast kita kali ini. Jangan lupa juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan berita selanjutnya dari Kabar Makassar. Terima kasih.